Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi dengan saya, Bu Sylvia Ika Oktavia, dalam pelajaran matematika peminatan. Oke, materi kita kali ini adalah mengenai limit fungsi aljabar dan trigonometri menuju ketahinggaan bagian kedua. Bagian pertama kita sudah mengenai fungsi aljabar. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang limit trigonometri. Kompetensi dasarnya menjelaskan dan menentukan limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah berkaitan dengan eksistensi limit di ketahinggaan fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Limit tahingga fungsi trigonometri. Bentuk tahingga jika sebagai sudut suatu fungsi trigonometri, maka kita tidak bisa menentukan nilainya. Misalnya, sin tahingga, cos tahingga, tangen tahingga, itu kita tidak bisa menentukan nilainya karena kita tahu sin x itu nilainya antara min 1 atau 1 kan ya. Terus cos juga sama, jadi dia berpola. Nah, sekarang kalau misalnya sekarang kalau misalnya grafik sin kita tahu itu akan bergelombang terus ini ya. Misalnya kalau kita nyari tahingganya itu sampai kapan dia akan bergelombang ini terus, tidak ada angka yang didekati ya kan. Beda sama video yang sebelumnya, 1 dibagi 1 per x, x-nya mendekati tahingga. Itu kan semakin besar nilai x-nya maka menuju ke suatu nilai itu 0. Kalau ini enggak, nah makanya kita tidak bisa menentukan nilainya gitu. Nah, lalu untuk memudahkannya, nanti kita akan menggunakan bentuk 1 per tahingga sama dengan 0 yang sebelum video sebelumnya, sehingga nilai trigonometrinya nanti bisa kita hitung. Oke. Contoh soalnya, limit x tan 1 per x, x-nya mendekati tahingga. Nah, kita punya modal yaitu tentang rumus dasar limit trigonometri yang sebelumnya. Itu harus kalian kuasain banget karena itu adalah dasarnya. Nanti kalau ketemu kayak gini, kita akan mengubah supaya mendekatinya bukan tahingga lagi tapi mendekati 0. Nah, maka kita gunakan pemisalan. Misal, nah yang kita misalin ini seper x-nya, yang si sudutnya. Misal seper x sama dengan misalnya y ya, variabelnya bebas y itu. Y di sini bisa a, bisa b, bisa c dan seterusnya, tapi jangan x. Maka xy sama dengan 1. X sama dengan 1 per y. Nah, jika x-nya mendekati tahingga, kalau x ini kita ganti ke suatu angka mendekati tahingga, berarti kan makin besar terus. Maka gimana nilai y-nya? Seperti video sebelumnya, kalau 1 dibagi 10 0,1, 1 bagi 100 0,01, bagi seterusnya 0,00000 dan seterusnya ya kan. Nah, itu akan mendekati, dia nggak mungkin 1 jawabannya, tapi akan mendekati suatu angka yaitu 0. Nah, sekarang kita ganti limit y mendekati 0, x-nya kita ganti nih. X-nya apa tadi? Seper y. Ini ya, x-nya seper y dikali tan seper x, kita ganti dengan y pemisalannya. Nah, sampai sini kalau kalian hafal
paham rumus dasarnya, berarti jawabannya adalah 1. Mudah kan ya? Ya, mudah. Lanjut, contoh nomor 2. Contoh nomor 2. Contoh nomor 2 sama. Kita misalkan lagi. Misal, ini kan hurufnya udah Y, kita ganti jadi X. X sama dengan 1 per Y. Maka XY sama dengan 1. Maka Y sama dengan 1 per X. Lagi, jika Y mendekati tak hingga, maka gimana nilai X-nya? Sama kayak tadi, X-nya akan mendekati 0. Nah, limit X mendekati 0, sepertinya diganti nih sama si tadi kita misalin X. Kotangan sepertinya misalin X. Oke, rumus dasar kotangan nggak ada ya, berarti kita ubah lagi. Jadinya X dikali sepertangan sepertan X. Nah, kalau kayak gini kita udah punya rumus dasarnya. X per tan X sama dengan 1. Mudah kan ya? Lanjut, nomor 3. Sama seperti tadi, kita misalin lagi. Misal kita ganti hurufnya A sekarang. A sama dengan 1 per X. Maka AX sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 per A. Jika X mendekati tak hingga, maka gimana nilai A-nya? A-nya mendekati 0. Itu ya. Nah, selanjutnya kita ubah nih. Limit A mendekati 0, tangan seper X tadi kan A, berarti ini 5 dikali seper X yaitu 5A dikali kosekan 2A. Rumus tangan ada ya, rumus dasar tangan. Rumus dasar kosekan nggak ada, berarti kita ubah dulu nih. Limit A mendekati 0, tangan 5A, kosekan itu apa sih? Kebalikan dari sin, berarti 1 per sin 2A. Tan per sin ada ya rumus dasarnya, berarti jawabannya langsung 5 per 2. Tuh. Ketika sudah mendekati 0, kita ibaratnya kita kayak ngerjain hal yang sama yang kemarin lagi gitu. Cuma harus dimisalkan dulu, dimanipulasi dulu. Lanjut nomor 4. Nomor 4 sama kita misalin dulu. Nah, pemisalannya apa nih kira-kira? Apakah 1 per Y? Nah, pemisalannya karena dia ada akarnya, jadi kita misalnya seper akar Y. A sama dengan 1 per akar Y, maka A akar Y sama dengan 1. Maka akar Y sama dengan 1 per A. Berarti Y sama dengan 1 per A kuadrat. Nah, sekarang pendekatannya, jika Y mendekati tak hingga, maka gimana nilai A-nya? Kalau tak hingga berarti semakin besar A-nya sama kayak tadi. Maka A-nya mendekati 0. Kita ganti lagi, limit A mendekati 0, akar 6 dikali Y-nya berapa nih? Y-nya dimisahin apa tadi? Y-nya adalah, Y-nya mana nih? Y-nya seper A kuadrat ya. Berarti kita tulis 1 per A kuadrat dikali cos seper akar Y dimisalin A ya, 3A dikali sin 5A.
Terus limit A mendekati 0. Nah, seper A kuadratnya dikeluarin, jadi seper A akar 6 cos 3A dikali sin 5A. Nah, sekarang kita pasangin dulu nih. Sama dengan limit A mendekati 0 akar 6 dikali cos 3A dikali sin 5A per A. Nah, yang ini bisa kita langsung ya. Nah, yang ini bermasalah nggak ada pasangannya. Kita lihat hasilnya 0 per 0 nggak. Kalau nggak 0 per 0 berarti dia punya jawaban. A nya dimasukin 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti akar 6 kali 1 kali 5 sama dengan 5 akar 6. Itu sama aja ya. Lanjut nomor terakhir, nomor 5. Sama seperti sebelumnya, kita misalin. Misal, nah, X nya misalnya kita misalin C. C sama dengan 1 per X. Maka CX sama dengan 1. Maka X sama dengan 1 per C. Nah, jika X yang mendekati tak hingga, maka sama seperti tadi ya. Kalau X di sini angkanya makin gede, C-nya berarti mendekati 0. Kita ganti nih. Limit C mendekati 0. 1 min cos seper X nya misalin C tadi 4C per C dikali tan 3C. Nah, lalu yang cos ini kita ubah nih supaya muncul sinnya. 1 min 2 sin kuadrat 2C. Bawahnya dimin aja. C kali tan 3C. Nah, lalu ini dicoret nih. Berarti jadinya limit C mendekati 0 2 sin kuadrat 2C per C dikali tan 3C. Kita jabarkan. Limit C mendekati 0 2 sin 2C dikali sin 2C per C kali tan 3C. Nah, ini bisa ya dipasangin. Maka hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 per 3 sama dengan 8 per 3. Gitu. Dari tadi langkahnya mirip ya, mirip-mirip sama yang cara sebelumnya, hanya harus dimisahkan terlebih dahulu. Oke, sampai sini saja penjelasan mengenai limit tak hingga dalam trigonometri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.